Loh, ketika saya lihat masuk, yang Abah Imad itu yang mana? Mohon maaf, kok pakaiannya merah putih kayak Abah Aos begitu loh. Bener, saya kaget. Mak Banyumas yang cantik jelita. Banyak orang yang mencela saya, mencaci maki saya di YouTube. Kenapa? Karena mereka katanya yakin bahwa yang dibatalkan nasabnya oleh saya adalah wali Allah. Ada hadis katanya, hai Kiai Imad, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan kobarkan perang dengannya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Apakah berani perang bersama Allah? Nanti dulu. Yang wali siapa? Mereka katanya wali banyak. Itu kata mereka. Kata Allah belum tentu mereka wali. Bisa jadi kata Allah saya yang wali. Lah kalau benar saya yang wali, apa ndak bahaya tak kamu itu tadi itu mencela saya? Loh, ketika saya lihat masuk, yang Abah Imad itu yang mana? Mohon maaf, kok pakaiannya merah putih kayak Abah Aos begitu loh. Bener, saya kaget, ini yang mana? Loh, kebetulan dan Nanang, monggo dihormati dah dengan bunyi, oh Gus Imadnya ini, karena di YouTube dan di aslinya kan beda. Nah, ini yang dalam Ganteng yang mana? ganteng yang di YouTube. Maaf, Bang. Nggih. Mau ganteng di sini ada Pak Lurah nanti dipecat dari Bukades, saya takut gitu. Jadi gini Gus Kiai. Jadi kejadian yang ramai viral seperti ini sampai kadang ototnya jadi kenceng. Kepengin membubarkan mereka baklawi-baklawi yang inginnya mereka itu menurut saya ingin menghapus semua sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Seolah-olah Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman yang istiqomahnya demi kemerdekaan sholat berjamaah ketika perang, kok kayaknya dihapus. Mereka habib semua yang memperjuangkan ini berjasa. Seolah orang tua kita yang kehilangan darah, nyawa, harta tidak ada apa-apanya. Mereka ingin mengangkat derajat sendiri, tapi salah. Hanya dengan cangkem bodol. Cangkem bodol tahu? Mulutnya rusak. Dan saya juga kurang setuju kalau ada buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya nggak setuju. Soalnya apa? Dipangan kampret, dibalangna maring kali sing nopo mengalir dan sungai itu berbau busuk. Mungkin ini Habib itu yang cangkemnya bodol itu sudah pernah saya demo juga. Kalau memang Anda itu keturunan dzurriyyah Rasul, harusnya punya adab. Tapi Anda tidak punya adab, maka justru akan direndahkan. Saya aja yang keturunan wali, kepengin seperti Baginda wataknya, saya juga walinya wali murid. Mereka marah mencari saya, begitu. Jadi dengan adanya ini itu senjata makan tuan. Si malakama bagi mereka baklawi. Karena apa? Mereka ingin tersohor, mereka ingin tinggi derajatnya bukan dengan ilmu dan adab, tapi dengan kecongkakan, kesombongan. Inilah nasab saya, ini nasab saya. Bagi saya, Mak Banyumas, orang ingin dihormati tidak harus keturunan. Saya senang keturunan Gai, tapi tidak boleh dibanggakan, kan begitu. Saya keturunan Nabi, tapi justru malu kalau wataknya seperti Habib Rizik dan Bahar Smith. Jadi bagi saya, kalau memang mereka tetap seperti itu, justru bukan keturunan Baginda, tapi keturunan Kanan. Begitu, keturunannya Nabi Nuh. Nah, keturunan Nabi juga bisa seperti itu, apalagi kita. Mulane apa? Kita yang penting bagi Mak Banyumas punya ilmu yang manfaat kepada orang lain, punya sopan santun, maka kita akan dihormati. Dan saya percaya wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha aw ridduha. Ketika mereka menghormati saya pun akan menghormati mereka dengan setimpal atau yang lebih baik. Jadi kejadian ini bagi saya adalah si malakama karena haus kehormatan bagi mereka yang cangkeme bodol. Dari saya Mak Banyumas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk Mbak
Mak Banyumas yang cantik jelita. Saya setuju sekali bahwa tetap kita untuk orang-orang yang alim dan sebagainya tetap hormat. Untuk yang lambe dobol itu ya sudah jelas koheren antara lambe dobolnya dan penemuan daripada penelitian kita bahwa mereka bukan turunan Nabi dan hasil tes DNA yang mustahil mereka turunan Nabi. Saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turunan Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan Nabi. Dosa itu. Yang mengakuinya dosa, orang yang percaya juga dosa. Orang yang membela apalagi. Apalagi ada yang sampai mengatakan, "Hai Kiai Imaduddin, Anda tidak takut untuk berhadapan dengan wali-wali Allah dari karangan habaib?" Kata saya, dari mana mereka tahu mereka wali Allah? Ada di kitab. Kitab yang nulis siapa? Orang. Dari mana dia tahu dia itu wali Allah? Wali Allah itu adalah kekasih Allah. Namanya kekasih itu ada di hati kalau manusia. Tidak ada orang yang tahu kekasih saya, siapa yang paling saya cintai, itu kecuali saya sendiri. Begitu pula wali Allah. Tidak ada yang tahu hakikat siapa wali Allah kecuali Allah. Adapun orang yang terkenal sebagai wali Allah mim babi husnudzan. Husnudzan orang saja, oh karena dia soleh, karena dia mengeluarkan keramat, bahwa dia wali Allah. Ternyata dia tukang sulap. Tapi karena orang tidak bisa membedakan mana sulap mana karomah, akhirnya mereka menganggap dia wali Allah. Sudah kadang dia itu diyakini, akhirnya dianggap itu sebuah kebenaran. Ada hadis katanya, "Hai Kiai Imad, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan kobarkan perang dengannya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Apakah berani perang bersama Allah? Nanti dulu. Yang wali siapa? Mereka katanya wali banyak. Itu kata mereka. Kata Allah belum tentu mereka wali. Bisa jadi kata Allah saya yang wali. Lah kalau benar saya yang wali, apa ndak bahaya tak kamu itu tadi itu mencela saya? Banyak orang yang mencela saya, mencaci maki saya di YouTube. Kenapa? Karena mereka katanya yakin bahwa yang dibatalkan nasabnya oleh saya adalah wali Allah. Wali Allah yang tahu hanya Allah. Bagaimana kalau saya yang dianggap wali Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mereka anggap wali Allah itu bukan wali Allah? Mereka akan bahaya. YouTuber yang mencela saya akan bahaya itu. Saya enggak, oke. Kalau ini enggak, insyaallah. Enggak bahaya tadi. Lah itulah beberapa jawaban yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Intinya adalah kita hidup seperti orang lain. Ayo kita hidup seperti orang lain. Orang lain bisa hidup tanpa bawa-bawa nasab. Dia bisa banyak duitnya, dia bisa jadi DPR, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi presiden tanpa bawa nasab. Masa kamu enggak? Udah sih, ayo kita berprestasi. Kita mayoritas orang Jawa nih akan melindungi setiap mereka yang diakui oleh negara sebagai warga negara Indonesia dari suku, ras, apapun mereka. Kita akan lindungi. Yang penting, ayo hidup seuyunan, saling harga menghargai, hormat menghormati, jangan banyak nipu, jangan bikin-bikin sejarah palsu, jangan bangga-banggain nasab yang gak jelas. Kalau sudah ada ikrar dari mereka demikian, kita hentikan. Saya minta nanti dengan sungguh-sungguh pada Gusmar, udah teman-teman berhenti. Kalau ada dari mereka, mulai sekarang kami tidak akan lagi ngomong-ngomong turunan Nabi. Kita hentikan kajian ini. Di panggung kami tidak akan lagi bangga-banggain nasab. Pada orang kami tidak akan lagi doktrin-doktrin bahwa kami turun Nabi dan kamu harus hormatin saya. Kita hentikan kajian ini. Sudah dianggap tidak ada. Yang penting hidup sebiasa mungkin, senormal mungkin dengan orang lain. Karena
Nyata orang lain telah mampu hidup normal tanpa membanggakan nasab. Kenapa kamu tidak mampu? Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.